Ketika Amsterdam masih bermimpi, Rotterdam sudah sibuk bekerja. Dua kota terbesar di Belanda, Amsterdam dan Rotterdam, memang bersaing dalam banyak hal. Tak terkecuali melalui sepak bola. Laga antara dua kesebelasan terbaik dari masing-masing kota, Ajax vs Feyenoord, bahkan menjadi salah satu laga paling berbahaya di Eropa. Laga keduanya dijuluki The Klassieker, selalu melahirkan kekacauan, kerusuhan, perkelahian, hingga kematian. Kedua kelompok supporter biasa saling baku hantam, bahkan walaupun Ajax tak sedang bertanding dengan Feyenoord. Pada tanggal 23 Maret tahun 1997, menjelang laga antara Feyenoord vs AS Alkmaar, terjadi perkelahian massal antara kedua kelompok supporter di Beverwijk, di pinggiran kota Amsterdam. Ratusan supporter, dengan bersenjatakan tongkat baseball, batu dan pisau, berduel di sebuah area berlumpur. Supporter yang baku hantam itu berasal dari dua firm, kelompok supporter terbesar di masing-masing kesebelasan. SCF Hooligans dari Feyenoord dan de F-Side dari Ajax Amsterdam. Rivalitas antara keduanya memang banyak berporos pada perseteruan antara dua firm ini. F-Side dibentuk pada 1976, tak lama setelah Ajax menjadi penguasa sepak bola Eropa. Di Amsterdam Arena, mereka ditempatkan di tribun selatan di belakang gawang. Sementara SCF Hooligans juga dibentuk di awal tahun 1970-an. Sebelum terkenal dengan nama itu, mereka menamakan dirinya Fuck S. Pertempuran di Beverwijk pada 1997 ini terjadi di antara kedua firm tersebut. Hasilnya, Carlo Picorni tewas. Carlo merupakan salah seorang anggota senior F-Side. Kematian Carlo ini dengan cepat mempertajam polarisasi kekerasan antara kedua belah pendukung. Polarisasi di antara kedua pendukung juga menajam, masing-masing firm ada sel intinya yang lebih agresif dalam melakukan kekerasan. Itulah kenapa ada pembagian di masing-masing kelompok, dengan kecenderungan masing-masing, yang dibagi berdasar pra dan pasca pertempuran Beverwijk. Pada 1995, saat Ajax bertandang ke De Kuip, kandang Feyenoord, mereka membuat kerusuhan dan polisi memaksa mereka kembali ke kereta. Mereka kemudian mengamuk dan menghancurkan kereta. Mereka terus memaksa mendekati De Kuip, sementara supporter Feyenoord di dalam stadion menyaksikan kesebelasan kesayangannya dikalahkan sang rival. Supporter Feyenoord membalasnya saat berkunjung ke De Meer, kandang Ajax. Mereka sempat-sempatnya menyiapkan bom Molotov dan melemparkannya ke tribun supporter Ajax. 18 orang cedera karena insiden itu. Pada 2004, giliran supporter Ajax yang berulah. Dalam laga tim cadangan antara kedua kesebelasan, supporter Ajax menyerang para pemain muda Feyenoord yang saat itu diperkuat salah satunya oleh Robin van Persie. Pemain Feyenoord asal Costa Rica, Jorge Acuna, menderita cedera parah di kepala dan lehernya karena serangan itu. 2006, Feyenoord mengontrak pemain Yunani, Angelos Charisteas, pencetak gol ke gawang Portugal di partai final Piala Eropa 2004. Charisteas sebelumnya bermain di Ajax, walau lebih sering sebagai cadangan. Di sesi latihan pertamanya di Feyenoord, dia harus dijaga oleh para petugas keamanan secara khusus, karena ancaman para supporter Feyenoord sendiri. Salah satu insiden menggelikan, tapi pasti kian memantik rasa permusuhan di antara kedua supporter, terjadi pada insiden Froilan Ledesma. Pada 1997, saat pemain Costa Rica itu masih berusia 19 tahun, dia rencananya akan dikontrak Feyenoord. Pesawat yang membawa Ledesma mendarat di Schiphol, bandara terbesar Belanda di Amsterdam. Petinggi Feyenoord sudah menunggu di terminal kedatangan. Entah bagaimana ceritanya, pihak Ajax mengendus hal itu. Mereka mencegat Ledesma di dalam pesawat. Ledesma malah menandatangani kontrak dengan Ajax, bukan dengan Feyenoord. Insiden itu memicu kemarahan pihak Feyenoord. Mereka menuduh Ajax telah membajak bahkan menculik Ledesma. Beruntung bagi Feyenoord, Ledesma sama sekali tak bersinar dan tak pernah bermain di tim utama Ajax. Mereka setidaknya bisa tertawa di akhir, khusus dalam kasus Ledesma ini. Rivalitas Ajax vs Feyenoord ini sudah berlangsung lama, sudah mengepul sejak akhir era 1960-an dan berlanjut di awal 1970-an. Ajax memang bisa berbangga hati sebagai kesebelasan Belanda dengan trofi Piala Champions Eropa terbanyak.
Tapi Feyenoord bisa berbangga karena merekalah kesebelasan Belanda pertama yang bisa berjaya di Eropa. Berturut-turut Ajax merajai Eropa, tahun 1970-71, tahun 1971-72, tahun 1972-73, tapi Feyenoord lebih dulu mengangkangi Eropa di musim 1979-1980. Ajax boleh berbangga hati karena sistem total football yang termasyhur itu diidentikan dengan Ajax melalui sosok maestro Rinus Michels dan kewibawaan Johan Cruyff di lapangan. Tapi bagi fans Feyenoord, sistem itu sudah dipraktikkan lebih dulu oleh Feyenoord melalui sosok legendaris asal Austria, Ernst Happel, yang melatih Feyenoord. Johan Cruyff, dia masyhur sebagai legenda Ajax. Dia yang membuat Ajax bisa merajai Eropa 3 musim berturut-turut. Tapi fans Feyenoord juga bisa balik mengejek Ajax. Legenda kalian akhirnya bermain untuk Feyenoord dan memimpin kesebelasan kami merajai Belanda. Itu terjadi pada 1983. Musim sebelumnya Cruyff tak ditawari perpanjangan kontrak oleh Ajax. Untuk membalas perlakuan itu, Cruyff bergabung dengan Feyenoord. Di bawah kepemimpinan Cruyff, juga diperkuat oleh Ruud Gullit yang masih muda saat itu, Feyenoord meraih gelar ganda, Eredivisie dan Piala KNVB. Adakah yang lebih menyakitkan saat legenda kita bermain untuk kesebelasan rival? Itulah yang terjadi saat Cruyff menyeberang ke Rotterdam. Rivalitas antara Ajax vs Feyenoord pada masa itu memang sangat menggairahkan. Miguel Delauni mengibaratkan rivalitas keduanya di sepak bola sebagaimana rivalitas antara Muhammad Ali vs Joe Frazier di dunia tinju. Wartawan The Telegraph, surat kabar terbesar di Belanda, Mike Verwege, menyebut rivalitas antara Ajax vs Feyenoord ini tak bisa dipisahkan dari persaingan antara Amsterdam dan Rotterdam. Dua kota ini memang kota terbesar di Belanda dan satu sama lain saling bersaing sedemikian rupa. Ini pola yang juga terjadi di banyak negara. Persaingan antara kota kasta 1 dan kasta 2, seperti Barcelona dan Madrid di Spanyol, kata Verwege. Populasi Amsterdam mencapai sekitar 1,6 juta, sementara populasi Rotterdam sekitar 1,3 juta. Rotterdam merupakan kota yang banyak dihuni kelas pekerja dan merupakan salah satu kota pelabuhan paling sibuk di dunia. Inilah yang melahirkan ucapan yang menjadi pembuka tulisan ini, ketika Amsterdam masih bermimpi, Rotterdam sudah sibuk bekerja. Dalam kalimat yang lain, kira-kira uang dicari di Rotterdam, dibuang di toilet-toilet Amsterdam. Rivalitas keduanya agak menurun setelah wali kota Amsterdam dan Rotterdam, pada 2009, menandatangani kesepakatan yang melarang kedatangan kedua kelompok supporter. Rotterdam!